Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revandi Rizky Arnanda, NIM 185111022, akan mempresentasikan mengenai value engineering pada proyek pembangunan gedung BPKP Yogyakarta. Topik pembahasan presentasi kali ini terdapat 6, yaitu yang pertama gambaran umum, yang kedua latar belakang, yang ketiga metode penelitian, yang keempat metode analisis, yang kelima hasil analisis value engineering, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian yang pertama, gambaran umum. Value engineering atau rekayasa nilai merupakan suatu teknik manajemen yang menggunakan pendekatan sistematik untuk mencari keseimbangan fungsional antara biaya, keandalan, dan kinerja suatu produk atau proyek. Dengan demikian, intinya yaitu untuk mengoptimalkan jumlah uang yang dikeluarkan supaya proyek dapat lebih efisien dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Anggaran biaya merupakan penentu, kemudian yang juga sering menjadi kendala karena terdapat batasan jumlah uang yang harus dibelanjakan untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi. Pada pembangunan gedung BPKB Yogyakarta ini juga diperlukan dengan biaya yang besar. Untuk itu, akan dilakukan penghematan biaya dalam usaha untuk mencapai efisiensi penggunaan dana. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari tempat penelitian dan teknik pengumpulan data. Adapun tempat penelitian yang dilaksanakan yaitu di proyek pembangunan gedung kantor BPKB Jogja yang terletak di Jalan Parangtritis, kilometer 5,5 Yogyakarta. Kemudian teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi 2, yaitu data primer dengan pengamatan langsung di lapangan melalui wawancara, dan kemudian data sekunder yang mengutip data yang sudah ada melalui narasumber di proyek tersebut, dapat berupa gambar kerja, kemudian rencana anggaran biaya, kemudian rencana kerja, dan syarat-syarat yang lainnya. Yang keempat yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam proyek ini terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu tahapan informasi. Tahapan informasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi berupa gambar rencana, spesifikasi bangunan, volume pekerjaan, kebutuhan bahan, HSP, dan rencana anggaran biaya. Kemudian setelah pengumpulan data tersebut sudah dilakukan, berlanjut ke tahap analisis terhadap data informasi tersebut yang melakukan rekapitulasi anggaran biaya total. Kemudian tahapan kedua dalam metode analisis yaitu tahap analisis fungsional. Tahap analisis fungsional itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, analisis Pareto. Analisis Pareto merupakan hukum analisis Pareto menyatakan bahwa 80% biaya total dari suatu sistem ditentukan oleh biaya dari 20% komponennya untuk mendapatkan bagian yang paling strategis untuk dikaji. Kemudian diagram VAS. Diagram VAS merupakan diagram yang terdapat pada item pekerjaan yang dikaji
berdasarkan hasil analisis Pareto. Kemudian indeks nilai. Indeks nilai merupakan nilai atau harga barang jasa semula dengan nilai primer atau NP terhadap nilai tukar. Jadi indeks nilainya tersebut terdapat klasifikasinya, yaitu apabila NT per NP kurang dari 1, maka nilai value engineering-nya tidak layak dilakukan. Kemudian klasifikasi yang kedua, NT per NP-nya sama dengan 1, maka value engineering-nya tidak layak dipertimbangkan untuk dilakukan upaya. Dan yang terakhir, apabila nilai NT per NP-nya lebih dari 1, maka value engineering-nya layak dipertimbangkan untuk dilakukan. Selanjutnya, tahapan kreatif. Tahapan kreatif dilaksanakan untuk mendapatkan alternatif dari hal yang dikaji, sehingga didapatkan penghematan pada item-item pekerjaan yang telah dianalisa sesuai dengan hukum Pareto. Kemudian yang keempat merupakan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan alternatif yang memberikan penghematan paling tinggi, memberikan pelaksanaan yang paling mudah dari alternatif yang telah didapatkan. Kemudian yang kelima, tahapan pengembangan. Dilakukan analisis dan dilakukan perhitungan biaya penghematannya. Selanjutnya merupakan tahapan penulisan. Apabila laporan tahapan-tahapan sebelumnya telah dilaksanakan, maka sebelum berakhir tahapannya, yaitu membuat laporan dari kegiatan value engineering yang telah dilakukan, termasuk manfaatnya. Kemudian tahap finalnya yaitu tahap presentasi. Tahap presentasi dilakukan dengan menyampaikan hasil kajian dan mendapatkan keyakinan akan kelayakan dilakukannya value engineering tersebut pada proyek pembangunan gedung kantor BPKB Yogyakarta. Kemudian yang kelima merupakan hasil value engineering. Dari beberapa tahapan yang telah dilaksanakan, terdapat hasil analisisnya. Yang pertama dari analisis Pareto. Nah, dari analisis Pareto ini, item pekerjaan yang paling strategis untuk dikaji sesuai dengan Pareto diurutkan dari atas, dari biaya item pekerjaan tertinggi ke biaya item pekerjaan terendah, seperti tabel yang terdapat di samping saya ini. Jadi diurutkan dari biaya yang terendah hingga yang terkecil. Selanjutnya yaitu hasil analisis value engineering pada tahap kreatif. Pada tahap ini dihasilkan ide atau alternatif dari item pekerjaan yang dilakukan value engineering. Adapun alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dapat dilihat dari tabel 4 dari samping saya ini. Terdapat jenis pekerjaannya apa, kemudian beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan untuk penghematan biaya. Kemudian hasil analisis value engineering terhadap evaluasi dan pengembangan. Pada tahapan ini menghasilkan perbandingan antara perencanaan harga awal dengan perencanaan harga setelah
value engineering dilakukan. Terlihat pada permisalan item pekerjaan balok G1. Pada perencanaan awal, biaya yang dikeluarkan sebesar 262 juta. Kemudian setelah dilakukannya value engineering, biayanya menyusut menjadi Rp243.800.000. Sehingga value engineering ini sangat efektif dalam mengkaji untuk efisiensi biaya sehingga berjalan dengan optimal. Kemudian tahapan presentasi dari seluruh hasil metode analisis yang dilakukan menghasilkan beberapa poin penting untuk penghematan. Yang pertama yaitu pekerjaan plat lantai mengganti pasir Merapi dengan pasir Kulon Progo. Kemudian yang kedua, pekerjaan sloof, kolom, dan balok mengganti papan backcasting dari kayu meranti ke kayu sengon. Hal tersebut dilakukan karena pelaksanaan yang sangat mudah, cukup murah, dan mendukung karakter bangunan. Walaupun terdapat efisiensi biaya, akan tetapi kekuatan bangunan tidak dapat dikesampingkan, dan fungsionalnya juga. Kemudian yang terakhir merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan value engineering tersebut. Yang pertama, item pekerjaan pada bagian struktur yang strategis untuk dikaji adalah terdapat beberapa pekerjaan seperti pekerjaan plat lantai, pekerjaan plat atap, pekerjaan balok, dan pekerjaan kolom. Kemudian mengganti material kayu sengon pada backcasting dan menggunakan pasir Kulon Progo yang terdapat pada tahap pengembangan. Nah, dari hasil tersebut, dengan menggunakan metode value engineering, dapat menghemat sebesar Rp103.121.000 atau 2,53% dari biaya awal proyek tersebut, biaya perencanaan awal. Nah, adapun rincian penghematan yang terjadi sebesar 103 juta atau 2,5% tersebut sebagai berikut. Perencanaan biaya awal sebesar 4.079 juta. Kemudian setelah dilakukan value engineering dengan beberapa metode analisis, menghemat dan hanya biaya yang dibutuhkan sebesar 3,976 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.